ternyata untuk hal ini Malaysia sudah lebih dulu daripada kita ya guys ya. Daripada IKN, Malaysia terlebih dahulu sudah menggunakannya. Tapi kalau di Indonesia hanya baru di IKN saja, itu pun masih pinjam ya guys ya. Di IKN itu pun masih pinjam. Tapi ternyata IKN. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hot banget nih di dunia transportasi, khususnya tentang uji coba Autonomous Rapid Transit atau ART yang lagi happening di Malaysia dan di Indonesia. Nggak cuma ngobrolin teknologi doang, tapi kita juga akan bahas apa sih perbedaan ART dari kedua negara ini. Padahal mereka dikembangkan oleh negara yang sama, bahkan perusahaan yang sama. Dan kenapa kita harus bangga dengan perkembangan di Indonesia? Yuk, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Jadi gini, akhir 2023 kemarin, Malaysia sudah mulai uji coba ART di Sarawak selama 3 bulan. Ini pertama kalinya loh, 2023. kendaraan ART diluncurkan di Malaysia. Ya kalau salah, silakan koreksi di bawah. Nggak cuma di Sarawak, Putrajaya pun juga ikut-ikutan dengan 2 rute uji coba. Rute pertama, yaitu dimulai dari Putrajaya Sentral ke Lingkar Gemilang sebelum kembali ke stasiun kereta. Sedangkan rute kedua juga dimulai dari Putrajaya Sentral menuju ke Pesiaran Perdana, kemudian ke IOI Putrajaya dan kembali ke stasiun kereta. Setelah uji coba di Putrajaya, rencananya juga akan diuji di kota selanjutnya, yakni Johor Bahru. Yang bikin menarik, geng, ART di Malaysia ini memakai tenaga hidrogen. Bayangin aja, sekali isi ulang bisa menempuh jarak hingga 300 km lebih. Hal ini karena ART yang ada di Malaysia dilengkapi dengan penyimpanan hidrogen dengan tekanan 700 bar. Dan yang paling penting, Oke, ART ternyata di Malaysia ini lebih duluan daripada negara kita guys ya, daripada di Indonesia. Dan di sini bagaimana mereka mengisi daya BBM-nya ya guys. Mereka memiliki hidrogen yang daya tampung tangkinya itu adalah 700 bar, dan itu berkisar sekali isi hidrogen itu menempuh jarak 300 sampai 400 km ya guys ya. Wow, ternyata Malaysia duluan ya daripada IKN. emisi nol alias ramah lingkungan banget. Keuntungan ART yang menggunakan hidrogen antara lain, waktu pengisian bahan bakar lebih singkat, jangkauan perjalanan yang lebih jauh, dan emisi nol karbon. Selain itu, kereta ini dilengkapi dengan WiFi berkecepatan tinggi dan GPS untuk pelacakan langsung. Untuk fitur tambahannya, ART ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang menyediakan diagnostik langsung mengenai tingkat bahan bakar, kecepatan, dan pemberitahuan sistem vital yang dapat dipantau dari jarak jauh. Namun pada dasarnya, kereta ini juga dirancang untuk sepenuhnya bisa diubah menjadi daya pengisian listrik jika diperlukan. Namun ya pasti perlu biaya tambahan yang tidak sedikit bro. Nah sekarang kita geser ke Indonesia. 11 Agustus 2024, Indonesia juga gak mau kalah nih. Kita juga mulai uji coba ART di IKN. Rencananya, ini disiapkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024. ART di IKN ini berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau kendaraan feeder. Tapi bedanya, ART di Indonesia ini memakai tenaga baterai lithium tinatat yang mempunyai kapasitas hingga 600 kWh. Sedangkan pengisian daya maksimum ART mencapai 1000 ampere. Dengan pengisian daya selama 10 menit, kereta otonom buatan CRRC disebut dapat menempuh jarak mencapai hingga 25 km dengan kecepatan maksimum hingga 70 km per jam. Baik, saya baru paham ya guys ya, kalau di Indonesia itu pengisian ulangnya dia menggunakan baterai lithium. Jadi kalau sekali isi ulang bisa menempuh jarak kurang lebih 20 hingga 25 km dan kecepatan 70 km per jam. Nah, jadi kalau di Indonesia ART sama di Malaysia itu ternyata berbeda ya guys ya. Kalau di Malaysia pengisian menggunakan hidrogen dan bisa menempuh jarak 300 hingga 400 km 300 hingga 400 kilo. Kalau di Indonesia itu menggunakan baterai lithium ya guys ya, dan hanya 20 sampai 25 kilo saja ya guys ya.
Oke, baik, kita akan play lagi. Karena jarak tempuh yang relatif pendek daripada yang bertenaga hidrogen, maka sistem yang dipakai, setiap stasiun pemberhentian nantinya akan dibangun sebuah sistem yang dapat mengisi daya secara otomatis, sehingga tidak mengganggu operasi kereta. Sekaligus, kereta ini dapat beroperasi selama 24 jam non-stop, tergantung keperluan. Nah, udah tahu kan perbedaan pertama antara ART yang ada di Malaysia dan di Indonesia? Kalau masih penasaran apa perbedaan lainnya antara ART yang ada di Malaysia dan di Indonesia, ini jawaban berikutnya, geng. Selain perbedaan sumber energi, ART yang ada di Malaysia sudah resmi masuk dalam pengadaan kontrak pemerintah setempat. Dalam proposal Kuching Urban Transportation System, terdapat rencana tahap 1 yang melibatkan rute ART sepanjang kurang lebih 69,9 km yang terdiri dari 3 jalur dan 30 stasiun di wilayah setempat. Untuk info lebih lanjut, kalian dapat mengetahui informasi ini di situs web resmi Metro Sarawak. Di situ lengkap semuanya, kalian bisa lihat sendiri. Sementara ART yang ada di IKN masih tahap uji coba dan sifatnya pinjaman, alias belum resmi masuk dalam pengadaan sistem urban rail yang ada di IKN. Dalam proses pengadaan kereta kemarin, ART ini menggunakan layanan impor sementara Atakarnet, di mana fasilitas ini dapat pembebasan biaya masuk dan pajak selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Artinya, ART kemarin masih pinjem dan bebas biaya masuk serta pajak selama barang tersebut dikembalikan kurang dari jangka waktu 1 tahun. Maka bisa Saya paham nih guys ya, saya paham. Ternyata untuk hal ini Malaysia sudah lebih dulu daripada kita ya guys ya. Daripada IKN, Malaysia terlebih dahulu sudah menggunakannya. ART. Bahkan di Indonesia, di Malaysia itu sudah banyak rute guys ya, ada di Johor dan beberapa tempat lainnya ya guys ya, sudah menggunakan ART ini. Nah, kalau di IKN ternyata ini masih sifatnya dalam peminjaman. Dan jarak tempuh itu di setiap pengisian itu hanya 20 hingga 25 km guys ya. Baik, saya ingin tahu ya, ini informasi apa lagi yang akan saya dapatkan dari video ini guys ya. Oke, kita simpulkan, ART yang ada di IKN masih dalam tahap awal pengembangan, sedangkan ART yang ada di Malaysia sudah punya rencana pengembangan yang lebih besar dan masuk dalam pengadaan urban rail wilayah setempat. Tapi, nah ada tapinya ini. Yang bikin kita harus bangga adalah bagaimana Indonesia menangani proses ini. Kalau di Malaysia, diimpor dan dipakai gitu aja. Nah, di Indonesia beda. Kita nggak cuma impor terus dipakai gitu doang, tapi juga melibatkan PT Inka dan PT KAI dalam pengembangan teknologi ART ini. Bahkan, MOU antara Otorita IKN dan PT Inka serta PT KAI sudah ditandatangani sejak 4 Juli 2024 kemarin. Dalam acara tersebut, Eksekutif Vice President PT KAI dan Direktur Pengembangan PT Inka menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi dalam mendukung kemajuan teknologi dan pembangunan IKN Nusantara. Secara spesifik, Direktur PT Inka mengatakan, dalam mengadopsi teknologi dan pengembangan kapasitas, untuk produksi memang masih perlu belajar, perlu adanya mitra dalam mengadopsi teknologi kereta yang berbasis tanpa rel. Artinya, dalam proses pengadaan nanti dengan CRRC, ada proses transfer of teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Bahkan, pihak Indonesia telah menyiapkan tim teknis yang berisikan perwakilan perusahaan lokal alias PT Inka. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan nasional saat melakukan uji coba POC atau Proof of Concept kereta otonom di IKN, pihak OIKN mengundang PT Inka dan PT KAI untuk berpartisipasi, geng. Langkah ini adalah bagian dari upaya transfer of teknologi yang harapannya nanti kita bisa punya ART buatan Indonesia sendiri. Ya mungkin masih belum 100% lokal, tapi target 60% seperti LRT yang ada di Jabodebek itu sudah langkah yang besar guys. Jadi kalau cuma dibilang omong-omong doang atau mimpi segala macam, udah deh tinggal suruh lihat saja hasilnya tuh, LRT hasil transfer of teknologi dari Cina. Jangan salah loh, LRT yang ada di Jabodebek itu adalah hasil transfer of teknologi dari Cina. Generasi pertama TOT ada di Palembang, kala itu masih GOA 1 alias masih manual. Tapi sekarang,
Yang ada di Jabodebek sudah GOA 3. GOA Kabarnya 3, ya. ntar lagi mau di-upgrade nih GOA 4. menjadi GOA 4. Hmm. Bayangin aja, 60% komponen ART berasal dari Indonesia. Maka bisa dipastikan masa depan transportasi kita bakal makin cerah, guys. Jadi, kalau membeli dan punya teknologi canggih itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi tersebut. Indonesia sekarang menuju ke arah sana, dan itu yang harus bikin kita bangga. Kalau peribahasa Jawa nih bilang, alon-alon asal kelakon, yang artinya pelan tapi pasti. Pasti, ya. Nah, bagaimana guys? Udah tahu kan perbedaan antara ART yang ada di Malaysia dan di Indonesia? Menurut kalian lebih menguntungkan yang mana nih? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Wow, keren sekali guys ya. Indonesia dan Malaysia ini diambang kemajuan ya guys ya. Bahwa di Indonesia ini kalau menurut saya pribadi, tergantung keperluannya saja guys ya. Bahwa di Malaysia itu perlu dengan adanya transportasi maju seperti ini ART. Bahkan sudah banyak diposisikan di tempat-tempat strategis ya guys ya. Seperti Putrajaya, tadi juga dibahas Johor Bahru, dan ada beberapa tempat lainnya. Nah ini kan tentu sangat mempermudah bagi semua orang untuk memilih transportasi ini ya guys ya, untuk bepergian, bekerja, berwisata, sekolah, dan banyak lagi ya guys ya. Lebih mempermudah masyarakat yang ada di sana. Nah kalau di Indonesia ternyata baru hanya ada di IKN saja guys. Kalau di Malaysia itu sudah berbagai tempat di Semenanjung, tapi kalau di Indonesia hanya baru di IKN saja. Itu pun masih pinjam ya guys ya, di IKN itu pun masih pinjam. Tapi ternyata di sini hal yang membanggakan kita bahwa walaupun itu pinjam, tapi itu dalam tahap uji coba ya guys ya. Nanti setelah ART ini dikembalikan lagi, lalu dibuatlah di dalam negeri ya guys ya, dengan konsep transfer of teknologi. Jadi insinyur dari luar negeri sama insinyur dari dalam negeri, Indonesia itu berkolaborasi menghasilkan ART yang berkualitas teknologi tinggi ini guys ya. Sudah banyak buktinya bahwa seperti LRT yang ada di Jabodebek ya guys ya, itu juga transfer of teknologi, dan kereta WOS dan berbagai teknologi lainnya guys ya. Nah, memang ini ada perbedaan guys. Di Indonesia dan di Malaysia ada perbedaan. Kalau di Malaysia memang sudah sangat cepat ya kecanggihan yang ada di sana guys ya. Apapun itu tentang teknologi yang baru, teknologi yang mutakhir, termasuk juga AI ya guys ya. Itu di Malaysia sudah cepat untuk menangkapnya. Tapi kalau di Indonesia ini lebih kepada pelan-pelan untuk bertransformasi, transfer of teknologi. Jadi tidak cepat-cepat ya, tidak cepat tapi pelan dan juga pasti ya guys ya. Untuk mendapatkan teknologinya itu juga melibatkan sarjana-sarjana yang ada di dalam negeri. Jadi kalau sudah selesai proyek-proyek yang ada, maka PT dalam negeri itu akan dapat menghasilkan produk-produk yang ada buatan dalam negeri guys ya. Seperti yang sudah ada itu contohnya seperti PT Pindad ya, Dirgantara Indonesia, itu juga menghasilkan produk-produk dalam negeri buatan asli Indonesia guys ya. Dan itu juga bisa saja menurut saya itu seperti transfer of teknologi seperti itu ya guys ya, karena itu sangat diperlukan menurut saya. Dan kita juga wajib berbangga sebagai rakyat Indonesia ya. Di Malaysia dan di Indonesia memang jelas berbeda. Di Malaysia itu kecepatannya untuk teknologi itu jauh lebih canggih ya guys ya. Dan Indonesia ini pelan-pelan saja, tapi kita meminta transfer teknologi itu agar sarjana-sarjana kita itu lebih adaptif dalam teknologi baru guys ya. Salah satunya ini seperti itu. Jadi saya sangat bergembira kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia, itu lebih bergairah untuk menuju negara maju guys ya. Bersama kita melakukan hal seperti itu, bersama kita berpikiran positif untuk kedua negara agar sama-sama dapat lebih maju dan meraih hasil maksimal sesuai dengan apa yang telah dirancang. Baik, lagi semakin dari video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.